Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Shalom. Selamat malam dan mari kita Shalom. buka di dalam kitab Yeremia Shalom. pasal yang pertama. Ayat yang pertama. Apa Bapak Ibu semua dengar suara saya dengan jelas? Jelas, Pastor. Jelas, Pastor. Bisa dengar suara? Jelas sekali, Pastor. Jelas. Oke, thank you. Mantap. Mari buka dengan saya ke pasal yang ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Saya baca dan Bapak Ibu dengarkan. Yeremia pasal yang pertama, ayat 4 maksud saya, ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ayat 10, ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ayat 11, sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apa yang kau lihat hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Dan Bapak Ibu, kita sampai di situ nanti Bapak Ibu baca sampai selesai. Tapi yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu malam ini adalah panggilan Tuhan. Ketika kita dijadikan di dalam rahim ibu kita, maka Tuhan sudah panggil kita masing-masing dengan namanya. Tuhan sudah panggil kita masing-masing untuk tujuan-tujuan Tuhan yang mulia. Dan ketika Bapak Ibu datang malam ini, tidak ada yang kebetulan. Kita datang malam ini karena memang sejak dari dalam kandungan ibu, Tuhan sudah punya rancangan, tujuan dalam hidup kita. Tapi kenapa di dalam kehidupan kita ketika kita berjalan, kenapa kita rasa seperti putus asa? Kita rasa seperti tidak ada jalan. Kita rasa sepertinya pintu tertutup. Kita rasa sepertinya Tuhan itu tidak ada dengan kita. Seperti apa yang pernah dirasakan oleh Daud. Dia merasakan juga sepertinya Tuhan tidak menolong dia. Doanya tidak dijawab, tidak didengar. Dan mungkin juga Bapak Ibu yang datang malam ini, Anda sedang mengalami hal yang sama. Tapi mari saya beritahukan kepada Bapak Ibu malam ini, bahwa proses kehidupan harus dijalani oleh semua orang yang dipanggil oleh Tuhan. Tapi panggilan Tuhan dalam hidup saudara, itu pasti akan terjadi ketika Bapak Ibu meresponinya dengan baik. Panggilan itu tidak akan terjadi ketika kita menolak panggilan itu. Contoh, Adam dan Hawa di dalam Taman Eden. Tuhan tempatkan mereka untuk berkuasa dalam taman itu. Tuhan tempatkan mereka untuk bukan cuma menjadi penunggu taman. Sebab Taman Eden pada masa itu, beberapa ahli teologi yang mengatakan, itu luasnya kurang lebih 6.000 km persegi. Anda terbang dari Jakarta sampai di Doha, itu 6.000 km persegi. Jadi Adam dan Hawa bukan penunggu taman. Mereka raja pertama yang Tuhan tempatkan dalam Taman Eden. Ya, Tuhan punya tujuan supaya mereka membawa gambar Tuhan, rencana Tuhan. Tapi yang membuat sehingga tujuan Tuhan itu, panggilan Tuhan itu gagal, adalah
Karena mereka mengikuti perkataan daripada setan. Lucifer. Itu yang membuat sehingga rancangan Tuhan yang seharusnya terjadi dalam hidup mereka, tapi akhirnya gagal akibat dari free will, kehendak bebas. Berarti panggilan Tuhan bisa digagalkan? Jawabannya bisa. Digagalkan dengan apa? Free will, contohnya Adam dan Hawa. Ya, contohnya ada banyak contoh dalam Alkitab. Kalau saya mau kasih Bapak Ibu contoh. Ya, Gehazi. Harusnya dia dipakai lebih hebat daripada Elisa. Tapi karena hati condongnya hanya kepada uang, hati cuma condong kepada harta, sehingga akhirnya, saudara perhatikan, Gehazi kena kusta yang diderita oleh Naaman turun kepada Gehazi, bahkan seluruh keturunannya dan anak-anaknya. Contoh yang berikut adalah Saul. Sedianya Tuhan meneguhkan kerajaannya. Tapi karena Saul tidak taat, maka kerajaan itu dialihkan kepada Daud. Saudara perhatikan baik-baik, kalau Anda baca 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, ada papanya yang sungguh-sungguh anaknya jahat. Ada yang anaknya kemudian papanya jahat, anaknya hidup dalam kebenaran. Masing-masing saudara dan saya punya pilihan hari ini. Nanti ketika sebentar saya doakan Bapak Ibu, ketika satu nubuatan, ini nubuatan ketika Yeremia ada di dalam, dia sudah dipanggil oleh Tuhan ketika masa mudanya, dan Tuhan berkata, ketika kamu masih dalam kandungan ibumu, aku telah panggil kamu, aku telah sebutkan kamu dengan namanya, aku telah pilih kamu, aku telah menetapkan kamu, lengkap, paket lengkap. Nah, saya beritahukan kepada Bapak Ibu ada di tempat ini, Tuhan punya paket lengkap kepada Bapak Ibu ketika kita meresponi panggilan dan rencana Tuhan. Sekali lagi, bold Bapak Ibu ya, rencana Allah ini akan gagal ketika kita tidak meresponinya, atau kita distraction, dialihkan perhatian kita, atau ketika saudara dan saya punya free will untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh dunia dan oleh kuasa-kuasa kegelapan, maka Anda menggagalkan rancangan rencana besar Tuhan dalam hidup saudara. Saudara perhatikan baik gini, bahwa Tuhan itu sudah mengenal kita sejak dari dalam kandungan ibu. Ya, Tuhan sudah mengenal kita sejak dari dalam kandungan ibu. Banyak kali Tuhan panggil kita, tapi Anda nggak dengarkan panggilannya. Tuhan bisa bicara. Ada 3 bahasa Tuhan secara universal. Mimpi, penglihatan, dan nubuatan. Ulangi. Ada 3 bahasa Tuhan secara universal. Mimpi, penglihatan, dan nubuatan. Beberapa orang mendapatkan nubuatan. Beberapa orang dapat penglihatan. Beberapa orang Tuhan bicara pakai mimpi. Contoh Alkitab Tuhan bicara pakai mimpi adalah Yusuf. Tuhan bicara pakai mimpi. Contoh yang dapat penglihatan adalah Daniel. Ketika aku di sungai, di satu sungai, kemudian dia lihat bahwa tiba-tiba dia melihat satu fenomena ilahi yang terjadi di depan dia, dan Tuhan menunjukkan kepada dia apa yang akan terjadi di akhir zaman. Itu penglihatan. Dan Alkitab berkata dalam Yoel pasal 2, 28-29, bahwa hari-hari terakhir, maka anak laki-laki, anak perempuan, hamba laki, hamba perempuan, orang tua akan dapat vision. Ya, bahkan orang-orang muda akan bernubuat. Amin. Bahkan dikatakan begini, bahwa orang-orang yang sudah lanjut akan mendapat mimpi. Ini akan terjadi di depan mata saudara dan saya. Dan ini merupakan bahasa Tuhan secara universal kepada kita. Ya, secara khusus Tuhan bisa bicara dengan masalah. Tuhan bisa pakai sakit penyakit. Tuhan bisa pakai masalah ekonomi. Tuhan bisa pakai situasi keadaan untuk bicara kepada kita. Tapi intinya, daripada semua, di mana Tuhan bicara melalui mimpi, penglihatan, nubuatan, masalah, sakit, penyakit, dan sebagainya, supaya kita kembali kepada panggilan Tuhan. Katakan amin. Supaya kita kembali kepada rencana agung daripada Sang Bapa itu sendiri. Karena salah satu kerinduan daripada Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus, adalah supaya Bapak Ibu menggenapi seluruh rencana dan kehendak Tuhan. Dan tahukah saudara bahwa setan paling cemburu dengan saudara? Setan paling cemburu dengan rancangan besar Tuhan itu. Kenapa? Karena dia salah satu makhluk dari sorga yang tidak bisa mengikuti arahan daripada Tuhan sendiri. Sehingga akhirnya dia dilemparkan ke bumi. Tapi mari saya beritahukan kepada kita, kita ada di tempat ini bukan untuk mengikuti setan.
Tapi kita ada di tempat ini untuk mengikuti Tuhan dengan seluruh rencananya. Katakan amin. Amin. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, tentang Amin. panggilan Tuhan ini, makanya saya coba share tentang penuhi panggilan pelayananmu. Yang pertama itu yang kita mau belajar adalah begini. Tuhan itu selalu memanggil kita karena Dia Bapa. Katakan, Tuhan selalu panggil saya. Tuhan selalu Amin. panggil saya. Haleluya. Haleluya. Ada lagu lama berkata yang gini. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Ingat lagunya? Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Wow. Tuhan itu panggil saudara setiap saat. Ya. Tuhan itu panggil saudara setiap saat dengan sebuah tujuan supaya Bapak, Ibu, dan saya masuk dalam seluruh rencana dan kehendak Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik begini. Untuk memenuhi panggilan pelayananmu, maka hal yang pertama harus ingat bahwa setiap hari, every day, every minutes, Tuhan bicara kepada kita. Tuhan selalu memanggil kita. Coba kita lihat Kejadian 24 ayat 7. Kejadian 24 ayat yang ke-7. Tuhan Allah yang mempunyai langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sanak untuk anakku. Ini bahasa Abraham kepada bujang atau kepada salah satu hamba kepercayaan yang bernama Eliezer. Abraham berkata begini, Tuhan Allah yang mempunyai langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku. Wow, Tuhan kita adalah Tuhan yang memanggil. Nah, Bapak Ibu tahu bahwa kita bisa dengar ada tiga suara kita bisa dengar. Suara Tuhan, suara setan, suara daging. Suara Tuhan itu selalu membangun, menasehati. Suara Tuhan itu selalu mengingatkan. Suara Tuhan itu selalu mengoreksi kita. Suara Tuhan itu selalu memberikan kekuatan. Suara Tuhan itu selalu memberikan damai di hati kita. Kebalikan dari suara setan adalah mengintimidasi. Suara setan selalu menghakimi. Masa model seperti kamu dipakai oleh Tuhan. Masa model seperti kamu diberkati oleh Tuhan. Setan selalu mengingatkan dosa masa lalu. Tuhan selalu lupa dosa saudara. Setan selalu mengintimidasi saudara, menghakimi saudara. Setan selalu berkata, coba lihat keadaanmu. Masa kamu akan dipulihkan oleh Tuhan? Masa kamu akan direstorasi oleh Tuhan? Itu suara setan. Suara daging bisa sesuai firman Allah, tapi belum tentu kehendak Allah. Suara daging itu selalu untuk menyenangkan daging. Ya, kalau Bapak Ibu misalnya dengar sesuatu begini, kamu akan diberkati, tapi dalam pikiran Bapak Ibu, aku diberkati supaya aku punya rumah bagus, supaya aku punya baju bagus, supaya aku tampil lebih beda, supaya aku lebih diakui oleh orang lain. Berarti itu bukan suara Tuhan, itu suara daging. Mungkin saja sesuai dengan firman Allah, tapi Bapak Ibu bawa ke daging Bapak Ibu. Jadi cara membedakannya, cara untuk kita membedakan suara Tuhan, suara setan, dan suara daging adalah harus selaras dengan firman Tuhan. Dan yang kedua adalah Bapak Ibu harus punya keintiman dengan Tuhan. Karena itu ketika Tuhan memanggil, bagi Bapak Ibu yang tidak punya keintiman dengan Bapa di sorga, maka kita nggak akan dengarkan, kita nggak akan bisa bedakan suara Tuhan. Contoh, kalau Papa saya bicara dengan 10 orang laki-laki di luar rumah dan saya di dalam rumah atau di dalam kamar, saya akan bisa membedakan mana suara Papa saya, bahkan dari batuk, saya akan bilang itu Papa saya. Kenapa saya bisa kenal suara Papa saya? Karena pergaulan tiap hari dalam rumah. Betul? Kalau Bapak Ibu bergaul intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan,
maka Bapak Ibu akan sangat mengenal suara Tuhan, tuntunannya dalam hidup Bapak Ibu. Dan Abraham, dia katakan begini, yang panggil dia itu adalah Tuhan. Kenapa orang Kristen salah arah, salah langkah, ambil keputusan salah dalam hidupnya? Karena dia tidak mendengarkan suara Tuhan, panggilan Tuhan. Ketika kita bisa dengarkan suara Tuhan, Tuhan juga bisa bicara melalui firman-Nya. Sekali lagi bisa bicara melalui teman, bisa bicara melalui suami, bisa bicara juga melalui anak kita di rumah, bisa bicara juga melalui asisten keluarga di rumah, bisa. Tuhan bisa pakai segala situasi. Tuhan bisa pakai keledai untuk bicara kepada seorang nabi yang terkenal. Tuhan bisa pakai ayam kampung untuk bicara kepada seorang rasul. Saya pernah khotbah kepada saudara, Tuhan bisa pakai burung di belakang rumah di atas pohon mangga untuk tegur saya. Supaya doa pagi sama-sama dengan istri saya. Kasih Mazmur pasal ketiga. Tuhan bisa pakai apa saja untuk panggil saudara, bawa kita supaya kita kembali kepada panggilan Tuhan. Katakan amin. Amin. Untuk kita menjadi selaras dengan Tuhan, maka kita harus mendengarkan suara Tuhan. Katakan, untuk saya menjadi selaras dengan panggilan Tuhan, maka saya harus mendengarkan suara Tuhan. Karena kesibukan kita, makanya kita terlalu banyak mendengarkan banyak suara di luar. Ya. Contoh kemarin saya katakan begini, Abram awalnya dengarkan suara Tuhan, tapi tiba-tiba dengarkan suara Sarai. Dan Sarai pertontonkan keadaan yang kejadian yang dia bisa lihat dengan mata. Aku sudah mati haid, kamu udah mati pucuk. Tidak mungkin kita punya anak. Lalu Abraham melihat dengan mata, lalu lupa akan janji Tuhan. Lupa akan apa yang Tuhan ingin berikan kepada mereka, yaitu anak kandung mereka akan lahir dari kandungan Sarai. Sebaliknya Abraham mendengarkan Sarai dan menghampiri Hagar. Kalau Bapak Ibu dengarkan perkataan Tuhan, maka kita akan bertindak sesuai dengan tuntunannya. Bertindak sesuai dengan arahan Tuhan. Kata kuncinya untuk mendengarkan panggilan Tuhan adalah Bapak Ibu harus bergaul erat dengan Tuhan, bergaul dalam firman-Nya, dan bergaul keintiman di dalam doa. Dua hal ini menjadi kunci untuk Bapak Ibu bisa mendengarkan panggilan Tuhan. Amin. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu, saya nggak pernah dengar suara Tuhan. Ya mungkin kita bukan anak Tuhan. Kalau kita bilang Tuhan adalah Bapa dan kita adalah anaknya, normalnya seorang anak dengar suara bapaknya. Amin. Normalnya seorang anak dengar suara bapaknya memanggil. Normalnya seorang anak mendengarkan arahan dari papanya. Papanya bilang jangan jalan ke situ, berbahaya, ada jurang. Tapi karena kita tidak dengar, kita jalan dan kita terpelosok jatuh dalam jurang. Ketika jatuh dalam jurang baru teriak, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Tuhan bilang jangan ambil bisnis itu, berbahaya bagi kamu. Tapi karena menggiurkan seperti yang dilihat oleh Lot, lembah Yordan seperti taman Tuhan, padahal itu jebakan untuk kita masuk ke sana. Kita harus melihat dalam sisi seperti Abraham melihat bersama dengan Tuhan. Dia lihat padang gurun tapi dia berdiri bersama dengan Tuhan. Karena mempercayai janji-janji Tuhan bagi dia adalah ya dan amin. Dengarkan Tuhan memanggil. Amin. Dan sekali lagi saya berkata, Tuhan selalu memanggil Bapak Ibu. Coba buka telinga kita, lalu dengarkan. Ya, dengarkan suara di mana Tuhan panggil saudara. Karena ketika dia panggil saudara, Bapak Ibu pasti akan mendengarkan suaranya. Dan kita akan meresponinya. Itu yang membuat saudara dan saya selalu dituntun selaras berjalan dalam tuntunan Tuhan. Nah, perjalanan-perjalanan begini yang akan membuat Bapak Ibu tinggal di dalam kehendak Tuhan. Sebuah nubuatan ketika dilepaskan, maka bukan cuma menyenangkan telinga. Sebuah nubuatan dilepaskan dari seorang hamba Tuhan, dari seorang nabi, dari seorang yang punya karunia bernubuat. Ya, orang bernubuat belum tentu nabi, tapi nabi pasti bernubuat. Ya. Binatang buas itu singa, tapi tidak semua binatang buas itu singa. Amin. Jadi, kejarlah karunia-karunia, terutama karunia bernubuat. Kenapa Tuhan suruh? Melalui Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 1. Karena membangun jemaat. Tapi Bapak Ibu ketika terima nubuatan, maka Bapak Ibu harus menghidupi nubuatan itu. Cara untuk nubuatan itu terjadi adalah bukan cuma direkam, bukan cuma mendengar, bukan cuma kejar hamba-hamba Tuhan yang penuh dengan karunia-karunia itu, tapi bagaimana kita menghidupi setiap perkataan Tuhan itu,
dengan cara mempercayainya bahwa itu adalah suara Tuhan. Suara Tuhan itu selalu beroperasi dalam 3 dimensi waktu. Masa lalu yang sudah lewat, masa kini yang sedang terjadi, dan masa depan yang belum kita alami. Sekali lagi, nubuatan yang sedang dilepaskan selalu beroperasi dalam 3 dimensi waktu. Masa lalu yang sudah lewat, masa kini yang sedang terjadi, dan masa depan yang belum kita alami. Sebuah nubuatan selalu ada dalam 3 koridor. Selalu ada dalam 3 koridor ini. Dan saya beritahukan kepada Bapak Ibu begini, bahwa ketika Tuhan panggil Bapak Ibu, Tuhan bisa bicara dengan cara yang ajaib, bisa melalui nubuatan. Dan dengan nubuatan berarti Bapak Ibu harus mempersiapkan diri Bapak Ibu sungguh-sungguh. Untuk Bapak Ibu lihat perkara-perkara besar terjadi. Sorry Bapak Ibu, sebentar ya. Oke Bapak Ibu, maaf. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik bahwa Alkitab dengan jelas berkata kepada kita, ketika kita mendengarkan sebuah nubuatan, maka tujuan daripada nubuatan itu adalah guidance, arah, tujuan. Sehingga kita berjalan di dalam seluruh kehendak Tuhan itu. Jadi bukan untuk cuma menyenangkan telinga, tapi untuk suatu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saya ingat sekali, hampir 30 tahun sekarang saya ikut Tuhan. Dan saya dinubuatin saya hitung mungkin ada cuma 3 orang yang nubuatin saya. Dan ketika mereka nubuatin saya, pertama kali saya dinubuatin, hamba Tuhan itu berkata kepada saya begini, Tuhan akan pakai kamu dalam pelayanan sign and wonders, dan pelayanan kelepasan, deliverance, dan restoration, restorasi. Ketika saya dengarkan nubuatan itu, maka saya mulai cari buku-buku tentang kuasa kesembuhan, saya mau cari buku-buku tentang kelepasan, saya mulai cari buku-buku tentang bagaimana bergerak dengan karunia-karunia, lalu itu saya baca dan saya praktekkan. Lalu saya mulai pergi kepada orang-orang sakit, saya mulai pergi kepada orang-orang terikat datang kepada saya, lalu saya mulai doakan mereka. Pelayanan dasar saya yang Tuhan percayakan adalah usir setan. Ya. Pelayanan dasar saya yang Tuhan percayakan kepada saya adalah usir setan. Kemudian ekspresi itu bertambah jadi sign and wonders. Ekspresi itu bertambah, maka lama-lama tajam kepada nubuatan, tajam kepada perkara-perkara hal-hal ilahi, terutama dalam marifat dan sebagainya. Itu ekspresi. Nah, tujuan dari Tuhan berikan itu adalah karena memang menghidupinya. Sehingga banyak orang yang terima nubuatan, tapi mereka bilang, kenapa belum terjadi, Pak? Alasan satu-satunya adalah dia tidak menghidupinya. Jadi ketika Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan, panggilan Tuhan itu adalah menghidupi. Abraham menghidupi panggilan Tuhan yang Tuhan berikan kepada dia, sehingga dia jadi bapa segala orang percaya. Ishak menghidupinya, Yakub menghidupinya, dan Israel hari ini, sekalipun mereka masih menolak Mesaya, Yesus, tapi rancangan tujuan Tuhan, Tuhan panggil mereka, Tuhan panggil kita jadi gerejanya, untuk menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Amin. Hal yang kedua Bapak Ibu, kita belajar di malam hari ini adalah begini. Bahwa Tuhan bukan cuma panggil kita, tapi Tuhan sudah mengenal kita. Katakan, Tuhan sudah kenal saya. Haleluya. Saudara mungkin belum kenal diri saudara, bahkan orang lain suami belum tentu kenal istri dengan detail. Tapi Tuhan kenal Bapak Ibu dengan sangat detail. Coba kita lihat Mazmur pasal yang pertama ayat yang ke-6. Mazmur pasal pertama ayat yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Wow. Bukan cuma kenal kita secara pribadi. Tadi Alkitab berkata, aku sudah mengenal engkau. Yeremia pasal 1, Tuhan berkata kepada Yeremia, aku sudah mengenal engkau sejak engkau dalam kandungan ibumu. Wow. Kita ini sudah dikenal Tuhan sejak dari dalam kandungan. Bukan cuma kenal kita secara pribadi dalam kandungan,
Tuhan tahu jalan orang benar, jalan orang fasik. Dan Alkitab katakan jalan orang benar menuju kepada kebahagiaan, jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Fasik itu apa sih? Kalau Bapak Ibu lihat dari kamus KBBI, terjemahkan fasik itu, kalau kita lihat diterjemahkan juga agak rancu, saudara ya. Tapi saya boleh terjemahkan fasik begini, fasik itu adalah mendengar firman dan tidak melakukan firman. Ya, mendengar firman, tidak melakukan firman. Dia Kristen, KTP-nya Kristen, tapi dia bukan pelaku firman. Itu fasik. Dan Alkitab berkata begini, jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Orang benar itu yang mana? Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik, tapi kita dibenarkan karena kasih karunia. Yesus mati untuk membenarkan kita. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, saat itu kita jadi orang benar. Ketika Roh Kudus ada pada kita dituntun kepada seluruh kebenaran. Dan kita menghidupi kebenaran. Kita tahu ketika ini salah, kita nggak mau lakukan. Ketika ini dosa, kita tidak mau lakukan. Maka itu jalan orang benar. Jalan orang benar itu adalah dia selaras dengan firman Allah. Tapi jalan orang fasik adalah berjalan menurut keinginannya sendiri. Jalan menurut kehendaknya sendiri. Itu yang membuat, sehingga akhirnya Tuhan berkata, jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Bapak Ibu dengar suara saya dengan jelas? Jelas? Iya Pak, dengar. Jelas Dengar Pak, dengan cuman jelas? ini orang nggak ada yang video, jadinya ribut. Jelas, Saya minta Bapak Ibu tolong teman-teman host tolong di unmute mic-nya ya. Tolong unmute mic-nya, mute mic-nya, jangan ada yang aktifkan mic Bapak Ibu. Karena tata tertib host bisa out Bapak Ibu, kasih keluar dari tempat ini ya. Jadi kita tertib sama-sama supaya dengar firman juga sama-sama. Ya. Mari kita hormati firman Tuhan, hormati ibadah. Ya. Tuhan mengenal kita. Bahkan Alkitab berkata, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Coba kita lihat lagi Mazmur 139 ayat yang pertama. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Alkitab dengan jelas berkata bahwa Tuhan menyelidiki dan mengenal. Bukan cuma tahu, tapi Alkitab berkata begini, Tuhan mengenal pikiran Bapak Ibu, langkah-langkah kita, isi hati kita, Tuhan mengenal. Bahkan Alkitab pakai bahasa menyelidiki. Saya beritahukan kepada saudara, firman Allah berkata begini bahwa Tuhan sudah mengenal kita. Hari ini Bapak Ibu ada di tempat ini, nggak ada yang tersembunyi. Karena Tuhan itu terang, semua yang gelap harus dibawa kepada terang, supaya kelihatan terang benderang. Tidak ada yang tersembunyi dalam hati, dalam pikiran kita, dalam sikap tingkah laku kita. Karena itu ketika kita datang kepada Tuhan, makanya Alkitab katakan begini, tanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Berarti ada bagian-bagian dalam hidup kita yang harus Bapak Ibu tanggalkan ketika kita datang menghadap Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak kompromi dengan dosa, tidak kompromi dengan kesalahan. Ketika saudara dan saya lakukan kesalahan atau dosa, maka itu yang membuat tangan Tuhan jauh daripada Bapak Ibu. Bukan karena tangannya kurang panjang, bukankah telinganya tidak mendengar, tapi yang memisahkan adalah dosa dan kesalahan, kejahatan kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sama juga, Mazmur 139 ayat yang pertama, Daud berkata, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Menyelidiki, Bapak Ibu perhatikan seperti dari kepolisian atau tentara punya intelijen, maka diselidiki. Ya, ada penyelidikan. Diselidiki sampai kepada hal-hal yang paling kecil diselidiki. Tuhan itu selidiki kita waktu berdiri, waktu duduk, waktu berjalan, waktu kita makan.
kita diam pun pikiran kita bisa diselidiki. Ya. Seluruh itu artinya Tuhan mengenal Bapak Ibu dengan sangat jelas. Tuhan mengenal kita dengan sangat detail. Jadi kita nggak bisa membohongi Tuhan. Ya, kita nggak bisa membohongi Tuhan. Coba kita lihat Yeremia 12 ayat yang ketiga. Yeremia 12 ayat yang ketiga. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku. Engkau melihat aku. Dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan. Dan kukhususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Alkitab katakan begini, ada 3M di situ. Ya Tuhan, Engkau mengenal, Engkau melihat, Engkau menguji. Pertama mengenal dulu, baru Tuhan lihat, Tuhan menguji kita. Saudara, dengan sangat jelas Alkitab berkata begini, Tuhan mengenal, Tuhan melihat. Firman Allah berkata begini, mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi untuk mencari orang-orang yang hatinya berkenan kepadanya. Kisah Rasul 13 ayat 22 berkata, aku telah menemukan Daud bin Isai yang berkenan, hatinya berkenan kepadaku. Kisah Rasul 13 ayat 22. Kenapa? Karena Tuhan mencari. Hari ini ketika Tuhan ada di tempat ini, berapa banyak yang percaya Tuhan ada di tempat ini? Ketika Tuhan ada di tempat ini, apakah saudara dan saya ditemukan bahwa Anda dan saya adalah orang berkenan di hadapan Tuhan? Kata berkenan dipakai kata terjemahan Alkitab The Message mengatakan punya heartbeat-nya yang sama, punya detak jantung yang sama. Detak jantung yang sama dalam arti hati yang rindu untuk menghidupi firman. Hati yang rindu untuk melakukan firman. Tidak mau menunda, tapi mau terus melakukan firman Tuhan. Makanya firman Allah berkata, Daud bertanggung jawab kepada generasinya di zamannya. Kenapa? Karena dia jadi pelaku firman. Makanya firman Allah berkata begini, keturunan raja-raja sebelumnya, kenapa mereka tidak hidup seperti hambaku Daud, yang melakukan segenap firman-Ku. Ketika Bapak Ibu hidup, ya perhatikan ayat 22, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat. Kalau lihat terjemahan bahasa Inggris, mendapatnya itu adalah memburu. Jadi ternyata begini, orang yang dicari Tuhan, untuk punya hati yang sama dengan Tuhan, itu diburu. Seperti seorang pemburu, yang memburu binatang buruan kesukaannya. Demikianlah Tuhan memburu orang yang punya hati yang sama, yang mau melakukan firman Allah. Saya berdoa malam hari ini Tuhan temukan hati Bapak Ibu adalah hati yang mau melakukan firman Tuhan. Bukan cuma mendengar, tapi kita menghidupi firman Tuhan. Bukan cuma dengar nubuatan, cuma mau dengar firman, tapi kita jadi pelaku firman. Disitulah kita disebut orang benar. Katakan amin. Nah, ketika Bapak Ibu dan saya mengerti ini, maka Alkitab katakan, aku telah menemukan Daud bin Isai yang berkenan. Berkenan itu yang heartbeat-nya sama. Saya berdoa malam ini detak jantung kita sama, kerinduan kita kepada Tuhan itu sama. Ya, ada lagu dalam bahasa Inggris berkata, I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. I love you, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku. Apakah Anda mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Ataukah Anda mengasihi Tuhan karena apa yang ada di tangannya? Saya berdoa malam hari ini Anda datang bukan karena apa yang di tangan Tuhan. Tangan Tuhan itu kesembuhan, pemulihan. Tangan Tuhan itu berkat. Tapi Anda datang, Anda mengasihi Tuhan karena Anda mau menawan hatinya. Kalau Anda tawan hati Tuhan, Anda dapat perbendaharaannya. Anda dapat kerajaannya. Amin. Makanya kitab Esther itu nggak ada nama Tuhan. Nggak ada nama Elohim. Nggak ada nama Adonai. Karena itu adalah kitab alegori. Ya. Kita persamaan, ya. Jadi Esther itu adalah gambaran gereja Tuhan
Yang dia tidak mau cuma apa yang di tangannya sang raja, tapi dia mau menawan hati raja. Ketika dia dapat hati Raja Ahasiweros, dia dapat 127 negara bagian. Amin. Bapak Ibu jangan cuma mau apa yang di tangan Tuhan, tapi kita mau menawan hati Tuhan. Jatuh cinta mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang utama dan terutama. Dan hukum yang kedua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Amin. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh kita para nabi dan hukum Taurat. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu begini, bahwa Alkitab dengan jelas berkata, Yeremia 12:3, engkau mengenal aku, engkau melihat aku, engkau menguji. Bagaimana hatiku terhadap engkau? Bagaimana hati saudara terhadap Tuhan hari ini? Mencintai Tuhan? Coba tunjukkan lagi, Roni, Yeremia 12 ayat yang ketiga. Ya Tuhan, engkau mengenal aku, engkau melihat aku, engkau menguji bagaimana hatiku terhadap engkau. Pertanyaan saya sederhana, bagaimana hati saudara dengan Tuhan hari ini? Apakah Anda berkata, aku mencintai dengan segenap hati, sekalipun aku belum sembuh, sekalipun belum ada terobosan, sekalipun belum ada pemulihan, sekalipun keluarga belum pulih, sekalipun suami belum kembali ke rumah, istri belum dipulihkan, tapi aku tetap mencintai engkau. Wow, I love you. I need you. I like you. Amin. Bagaimana hatiku terhadap engkau? Bagaimana hati kita terhadap Tuhan? Itu paling penting. Haleluya. Hal yang ketiga Bapak Ibu. Kalau yang pertama tadi, saudara, Tuhan memanggil kita. Yang kedua, Tuhan sudah mengenal kita bahkan sejak dari dalam kandungan. Yang ketiga, Tuhan punya tujuan yang sangat jelas bagi kita. Bukan cuma saudara dipanggil. Bukan cuma Tuhan mengenal. Tapi Tuhan punya tujuan yang sangat jelas bagi kita. Dan tujuan Tuhan adalah supaya Bapak Ibu menjadi garam dan terang bagi dunia. Tujuan Tuhan adalah supaya kita menjadi orang yang diberkati. Tujuan Tuhan adalah supaya kita menjadi orang yang tadinya jatuh, tapi kembali bangkit dan memulihkan orang lain. Tujuan Tuhan adalah duka cita yang kita alami, bisa jadi sukacita bagi banyak orang. Tujuan Tuhan adalah supaya kita bisa bawa terobosan bagi banyak orang. Bawa damai bagi banyak orang. Bawa kekuatan, bawa kesembuhan, bawa pemulihan kepada orang-orang sekeliling kita. Ada begitu banyak tujuan Tuhan. Saudara tahu bahwa kita semua berlari, tapi kita sudah ditentukan jalur lari kita. Bapak Ibu tidak boleh berlari di jalur orang lain. Amin. Bapak Ibu boleh lari, siksak-sisak dan masuk, finish nomor 1. Tapi kalau masuk di jalur orang lain, maka kita didiskualifikasi. Kita perlu lari di jalur kita. Kitab Roma pasal 12 berkata begini, kita sudah ditentukan dalam sebuah perlombaan yang wajib. Ya. Marilah kita dikatakan gini, marilah kita berlari dalam perlombaan yang wajib. Kata perlombaan dalam bahasa Yunani dipakai kata 2 kata. Yang pertama adalah struggle, yang kedua adalah run. Benar-benar lari, yang kedua itu adalah struggle. Anda punya masalah, Anda punya pergumulan. Dan itu juga adalah jalur lari. Saudara lihat tetanggamu baik-baik, tapi dia punya pergumulan sendiri. Anda jangan ukur tetangga baik-baik. Jangan mau jadi sama dengan orang lain. Jadilah seperti panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Berlomba dalam tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Kata berlomba itu pakai 2 kata dalam bahasa Yunani. Yang pertama run, yang kedua adalah struggle. Hari ini beberapa Anda sedang mengalami struggle, mengalami pergumulan berat, mengalami begitu banyak pintu yang tertutup. Saya beritahukan kepada saudara, tujuan Tuhan sangat jelas. Tujuan Tuhan tidak sampai kepada struggle saudara. Struggle Bapak Ibu itu cuma latihan untuk Bapak Ibu nanti jadi pemenang dan bisa nolong orang lain. Amin. Masalah itu adalah teman fighter Bapak Ibu supaya kita jadi kuat. Bapak Ibu, Tuhan pakai masalah untuk angkat kita tinggi, tapi ingat kita tidak diciptakan satu level dengan masalah. Kita diciptakan unggul oleh Tuhan. Sebab saudara dan saya diciptakan segambar dan serupa oleh Tuhan. Betul, Tuhan pakai masalah. Betul, Tuhan pakai persoalan. Betul, Tuhan pakai pergumulan. Tapi itu tidak akan menghancurkan kita. Dan masalah itu tidak kekal. Masalah itu cuma sementara. 1 Korintus 10:13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami,
adalah pencobaan-pencobaan biasa. Bapak Ibu bilang, oh Pak Pendeta luar biasa. Nggak ada ayatnya. Bahwa pencobaanmu, pencobaan saudara dan saya itu pencobaan yang luar biasa, nggak ada ayatnya. Ya, yang ada ayatnya coba kita baca. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kenapa Tuhan berikan kepada kita jalan keluar? Karena tujuan Tuhan bagi kita yang mengenal kita, panggil kita jelas. Bukan sampai di masalah dan pergumulanmu. Tapi di balik itu ada jalan keluar. Di balik itu supaya kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Di balik itu supaya kita bisa tolong orang lain. Di balik itu supaya kita bisa ngangkat orang lain. Di balik itu supaya kita bisa jadi garam dan jadi terang bagi banyak orang. Katakan amin. Ayub 37 ayat 13. Amin. Ayub 37 ayat 13. Ia membuatnya mencapai tujuannya. Baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya, maupun untuk menyatakan kasih setianya. Ada kalanya Tuhan izinkan masalah persoalan datang, supaya kita bisa sampai pada tujuan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, ketika kita tidak lakukan dosa dan masalah datang pada kita, maka itu kendaraan. Masalah itu seperti kendaraan yang Tuhan kirim untuk bawa Anda lebih cepat sampai kepada tujuan. Saya sebut itu Mercedes-Benz, keluaran seri terbaru yang Tuhan kirim untuk bawa Anda lebih cepat sampai kepada tujuan. Katakan haleluya. Amin. Ia membuatnya mencapai tujuannya. Baik untuk menjadi pentung, senjata bagi isi buminya, maupun untuk menyatakan kasih setianya. Jadi banyak kali tujuan Tuhan untuk terlaksana, Tuhan bisa pakai segala cara. Bisa pakai masalah, bisa pakai sakit penyakit seperti yang Ayub alami. Ayub 1-47, Ayub sakit itu 7 tahun. Bangkrutnya 7 tahun. Semua orang menghindari dia. Istrinya bilang, kutuki Allahmu dan matilah. Tapi Ayub melihat itu cuma sebagai apa? Tujuan Tuhan untuk membawa dia sampai kepada tujuannya. Jadi pentung bagi bumi kepada orang yang tidak mau menerima kebenaran, tapi Alkitab katakan juga untuk yang kepada mereka yang mau, kepadanya yang dia mau menyatakan kasih setianya. Kita semua suka Ayub pasal 42 ketika Tuhan pulihkan Ayub. Kekayaannya double portion. Dari istri yang sama melahirkan 10 anak lagi. Ya. Bapak Ibu tahu nama istri Ayub? Berapa banyak yang tahu nama istri Ayub? Mau tahu nama istri Ayub? Namanya Nyonya Ayub. Karena nggak punya nama. Ya. Dan mari saya beritahukan kepada saudara, Amsal 16 ayat yang keempat. Coba kita lihat. Amsal 16 ayat yang keempat. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Wow. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Bapak Ibu pastikan bahwa kita ini orang benar. Orang fasik itu bukan berarti tidak pernah diingatkan. Diingatkan terus-menerus tapi tidak mau melakukannya. Bisa saja ini orang yang sering rajin datang ke gereja, tapi mereka bukan pelaku firman Tuhan. Mereka pendengar yang baik, tapi bukan pelaku yang baik. Tapi Tuhan cari dua-duanya, pendengar yang baik dan pelaku yang baik. Katakan amin. Amin. Karena tujuan Tuhan bagi kita adalah tujuannya sangat jelas. Yaitu membawa kita untuk diberkati, membawa kita untuk dipulihkan, membawa kita untuk jadi berkat, membawa kita untuk menolong orang lain, mengangkat orang lain. Jelas Tuhan punya tujuan. Coba kita lihat lagi saudara. Lukas 9 ayat 31. Lukas 9 ayat 31. Satu ayat lagi dan saya selesai. Lukas 9 ayat 31. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Kedua ini ketika Yesus ada di Gunung Tabor atau Gunung Konfigurasi, Transfigurasi. Maksudnya Gunung Transfigurasi, Gunung Kemuliaan. Yesus berubah wajahnya di situ, maka dia
Jubah yang dia pakai itu berkilau-kilauan lebih terang daripada matahari. Dan dia melihat Musa dan Elias yang berbicara kepada dia. Dan Alkitab berkata keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan, berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Yesus ketika datang ke dunia ini punya tujuan yang sangat jelas, yaitu tujuannya adalah supaya saudara dan saya diselamatkan. Dia datang untuk menanggung segala kutuk dosa kita, kutuk kemiskinan kita. Amin. Sehingga Alkitab berkata kita yang miskin berkata jadi kaya. Sakit penyakit kita ditanggung, sudah ditanggung di atas kayu salib. Dia menanggung segala beban, segala masalah, segala kutuk sudah ditanggung. Sehingga setiap orang yang berseru kepada nama Yesus, maka akan diselamatkan. Yesus datang dengan tujuan yang sangat jelas. Yesus datang bukan untuk pamer kuasa. Bukan datang untuk menunjukkan, untuk demonstrasi kuasa. No. Itu cuma bagian daripada tujuan kedatangan. Bagian kecil dari tujuan kedatangannya. Tujuan besarnya adalah menyelamatkan kita semua. Menyelamatkan bumi yang pada waktu itu menolak dia sama sekali. Yesus mengalami 3 ujian besar dalam hidupnya. Yang pertama dia datang kepada milik kepunyaannya sendiri. Milik kepunyaannya menolak dia. Yang kedua adalah dia mengalami ujian harga diri. Ketika dia disalib, maka mereka berkata, kalau engkau anak Allah, langsung dituding harga dirinya. Selamatkan dirimu. Yesus bisa saja turun dari salib. Dan mereka itu bisa percaya, tapi tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa melakukan seluruh tujuan Bapa, yaitu menyelamatkan seluruh isi dunia. Mungkin cuma sekelompok orang yang bertobat waktu itu. Dan ujian yang ketiga adalah ujian kesendirian. Ditinggalkan murid-murid. Bapaknya memalingkan wajahnya, karena dia tanggung seluruh dosa. Ujian yang paling tertinggi yang ditakutkan oleh manusia adalah ujian kesendirian. Tapi mari saya beritahukan kepada saudara, ada kalanya Tuhan izinkan kita masuk dalam ujian kesendirian. Ketika Anda bertahan dan tetap yakin ada Tuhan di situ, maka saat itulah Alkitab berkata Filipi 2, kalau saudara baca ayat 7, 8, 9, 10, maka dia diberikan nama di atas segala nama, raja di atas segala raja, dan olehnya setiap lidah akan mengaku dan setiap lutut akan bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tujuan dia datang ke bumi sangat jelas. Dan Bapak Ibu datang ke dunia, lahir di dunia, bukan secara acak. Kalau Bapak Ibu baca Mazmur 139 ayat 1 sampai 15, hari-hari yang akan dibentuk semuanya sudah ditulis di dalam kitabnya Tuhan. Semua tertulis hari ini kita zoom, semuanya sudah tertulis hampir 100 orang yang hadir malam ini. Ya, semuanya sudah tercatat. Semuanya sudah tertulis semuanya bahwa kita akan ada di malam ini. Bersum bersama dengan pendeta Luther Dias. Dan saya beritahukan kepada saudara, semuanya sudah tercatat semua. Hari-hari yang akan engkau lalui, yang akan dibentuk, engkau akan alami masalah, akan alami struggle, semuanya sudah tertulis semuanya. Itu berarti begini, secara keseluruhan, seluruh hidup saudara dan saya ada dalam kendali Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk sungut-sungut. Tidak ada alasan untuk takut. Tidak ada alasan untuk kecewa. Tidak ada alasan untuk menolak Tuhan. Tidak ada alasan untuk percaya. Kenapa? Seluruh hidup Anda dan saya ada di dalam tangan Tuhan yang hebat, yang perkasa. Siapa yang bisa menghadapi tangan Allah yang perkasa? Enggak ada. Siapa yang bisa berhadapan dengan Tuhan yang hidup? Enggak ada. Kitab Roma pasal 37, pasal 37, 38 berkata, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada yang bisa melawan kita. Ketika Allah di pihak kita. Saudara dan saya ada di pihak mana? Di pihak Tuhan. Amin. Kalau Tuhan panggil kita, kalau Tuhan mengenal kita, maka tujuannya sangat jelas. Hari ini ketika saudara dengar firman Tuhan, saya cuma ingatkan satu hal. Ketika nanti Anda saya doakan dan saya nubuatin Bapak Ibu. Cuma satu saya pesan kepada Bapak Ibu. Lakukan tujuan Tuhan itu dalam hidup Bapak Ibu. Genapi tujuan Tuhan itu dalam hidup Bapak Ibu. Supaya dalam semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Ayat yang terakhir saya baca. Roma 9 ayat 21. Roma 9 ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari segumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Berapa banyak yang mau dipakai untuk tujuan yang mulia? Berapa banyak yang mau dipakai untuk tujuan yang biasa? Berapa banyak yang mau jadi orang Kristen biasa-biasa saja?
Berapa banyak yang mau dipakai menjadi orang Kristen yang mulia? Tolong angkat tangan. Wow. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau jadi orang kaya? Tolong angkat tangan tinggi. Berapa banyak yang mau jadi orang kaya? Angkat tangan tinggi. Tolong angkat tangan. Saya nggak lihat semua tangan diangkat. Berapa banyak yang mau jadi orang kaya? Tahukah saudara, orang kaya di sorga itu dapat tempat paling rendah di sorga. Di atas orang kaya itu ada orang diberkati Tuhan. Berapa banyak yang mau jadi orang diberkati Tuhan? Turunkan tangan. Di atas orang diberkati Tuhan ada lagi orang dimuliakan. Berapa banyak yang mau jadi orang dimuliakan Tuhan? Saudara ini mau yang mana sebenarnya? Anda ini mau yang mana sebenarnya? Saya beritahukan Bapak Ibu jangan pilih satu, Anda harus pilih tiga-tiganya. Saya harus jadi orang kaya, saya harus jadi orang diberkati, dan saya harus jadi orang dimuliakan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan ingin menjadikan saudara bejana benda yang mulia di dalam rumahnya, bukan benda biasa. Karena itu Tuhan tahu tujuannya. Tujuan Tuhan itu tergantung dari sikap saudara. Karena itu ketika nanti Bapak Ibu namanya saya panggil dan saya mulai nubuatin Bapak Ibu, datang dengan sebuah sikap bahwa saya akan dipakai menjadi tujuan yang mulia. Bukan tujuan yang biasa. Katakan saya akan dipakai menjadi tujuan yang mulia. Bukan tujuan yang biasa. Tuhan berkati saudara. Amin.